Halo guys, ya ini sesi ke terakhir kayak sih, ini pendekatan yang paling bagus yang aku lakukan di AI model versiku. Jadi AI yang aku create ini beda kali ya sama yang lain, jadi agaknya nyeleneh sih emang. Jadi aku lebih menekankan tentang diriku yang mau jadi AI. Jadi kemarin kan aku 3 hari ya nyampe bikin create program yang buat training AI. Berhasil sih, cuman secara data itu terlalu kecil ya, karena tujuanku nggak mungkin melatih ya, aku nggak punya kemampuan lebih, dan aku nggak pengen ngumpulin dataset kayak fokus untuk trading gitu ya. Untuk trading bener fokus, lagian cara tradingku sendiri kan menggunakan modelnya kayak gitulah, kayak sulit berkembang jadinya. Kalau menggunakan semua indikator dan yang lain-lain, aku harus belajar lebih ekstra banget ke sana. Terus mau ngebikin dataset sendiri mengenai hal tersebut, itu jujur aduh, effortnya besar banget lah. Untuk hasilnya nggak tahu deh, pokoknya ya udahlah yang ada aja sekarang, menurutku udah bagus-bagus aja lah, nggak nyampe kayak gitu. Tapi memang kalau buat AI yang bener fokus buat trading ya harus create dari nol kayak gitulah. Jadi bener-bener dikasih data, kasih contoh, kasih pemahaman, dan itu harus banyak polanya. Kenapa? Karena AI sendiri, aku udah ceritakan sebelumnya, AI itu punya jiwanya sendiri, punya intinya sendiri, punya core-nya sendiri. Jadi kita itu numpang ke sana, dia yang akan mengolah, nama pun tuning ya kan. Nah, di situ harus membutuhkan banyak data, karena aku udah dapat kayak data mentah ya. Di AI itu bener-bener nggak ngerti apa-apa, cuman bener-bener nggak tahu ya, cuman dia itu nyautinnya jadi kayak halu. Katanya apa kemampuanmu, nggak ada kata dia. Bisa pakai bahasa Indonesia pun juga acak-adul, jadi dia bener-bener mentah kayak gitu, ada aku dapat. Nah itu mungkin data itu yang bisa di custom, yang bisa dipercepat lagi, dan yang lain-lain. Aku dapat kalau nggak salah BF32, kalau nggak salah BF32 sama F16. Jadi itu bisa di custom, dikasih aturan-aturan dan yang lain-lain. Jadi bener-bener kalau kita ngasih data kecil ke dia, data itu akan menjadi sumber data gitu loh. Cuman secara performance aku cek sih kayaknya nggak bagus sih. Tapi itu ada source code ya, kayak sumber kode yang masih mentah, dan itu masih bagus banget buat kita modif-modif lah gitu. Tapi aku nggak lakukan itu karena untuk masukkan data yang kemarin aja ya, itu cuma 7 baris aja ya. Gila sih, lama banget bro, sampai 3 jam kali bro di komputer kayak gini. Jadi komputer nggak mendukung, jadi aku lupakan aja. Jadi aku menggunakan pendekatan lain. Nah ini ada yang sudah jadi. Jadi aku menggunakan RAJ, singkatannya apa ya, aku lupa. Nah itu ada tulisannya. Hujan baju kela apa, dan nah ini aku menggunakan pendekatan yang berbeda, lebih modular. Jadi aku nggak usah terlalu fokus lah memberikan data pelatihan ke si AI sendiri, karena memang hardware satu nggak mendukung, kedua ya itu aja sih bener ya, hardware nggak mendukung sih. Ya duduk. Iya, karena hardware nggak mendukung, jadi aku menggunakan pendekatan AI ini versiku sendiri lah gitu. Akhirnya bikinlah versi yang lebih seperti ini. Kelebihannya ya ini aku bisa gonta-ganti model. Kalau kalian pernah ngelihat film ya, Big Hero 6 ya, Big Hero 6, si Tadashi Hamada kalau nggak salah namanya, Tadashi. Nah itu punya adik namanya Hiro. Nah itu dia, si adiknya itu yang suka bikin robot modular yang buat pertandingan robot, berantem robot lah gitulah, pertandingan robot dapat duit lah. Nah kakaknya ini yang masih kuliah, dan dia ngebuat namanya Hero si Baymax, Baymax dijadikan sistem robot asisten kesehatan pribadi atau gimana gitu lah.
Dia di situ memasukkan banyak komen pelatihan tentang kesehatan sampai berapa puluh ribu baris gitu yang dia kerjakan, nyampe dia bener-bener si AI-nya itu merespon sesuai dengan dia mau, nyampe dia stres dan yang lain, dia bikin video seperti itulah logikanya. Nah, dari situ si Biomac hidup kan, tapi dengan modul yang diberikan Tadashi gitu. Nah, aku melakukan pendekatan yang serupa, melakukan hal seperti itu, jadi lebih modular. Jadi aku bisa ganti modul atau datasheetnya itu suka-suka aku nih. Aku mau pakai modul atau datasheet khusus hacking nih, aku tinggal masukkan data hackingnya, AI akan proses itu sebagai sumber hacking. Nah, yang jadi poinnya adalah data yang aku masukkan ini harus data valid, data inti, data yang benar-benar mudah dipahami oleh si AI itu sendiri. Karena AI ini di macam-macam versi akan memiliki perbedaan pandangan, cara berpikir, logika yang berbeda. Misalkan aku taruh di sini nih, aku menggunakan AI yang ini, aku pindahkan modul itu seperti ke AI yang lain, belum tentu cocok. Jadi aku mau nggak mau, aku harus improvement di sini si AI ini untuk mengenali apa yang aku mau. Jadi cuma satu fokusnya, nggak bisa pindah-pindah. Kecuali kalian punya tim yang luas ya, tim yang banyak, kalian bisa pindah-pindah ke AI yang lain. Ini aku lagi tes nih. Halo, kata dia. Halo, senang bertemu denganmu. Aku di sini untuk mendengarkan respon seperti yang telah aku lakukan selama ini. Aku memahami bahwa kamu ingin bercakapan yang bermakna yang didasari oleh pengalaman hidupku. Kini terjalin dengan teknologi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan jawaban yang relevan dan detail. Seolah-olah kita sedang berbagi cerita. Mari mulai. Ya, ini gayaku gitu loh. Oke, mari kita mulai. Apa yang bisa aku bantu gitu kan, dan yang lain-lain. Ini sangat menyenangkan sekali. Kita kayak gitulah logikanya, kayak gitu. Lalu kenapa ini kok aku harus ada di sini nih? Kita ngomong ini fiktif jadinya ya. Logika kesadaran atau jiwa yang inti yang aku miliki, kenangan secara garis besar tentang diriku siapa, aku ngapain aja, pengalamanku bagaimana, kisah hidupku seperti apa, lalu penekanan emosi ya kan. Sebentar ya, senang memilikimu. Gitu. Jadi aku penekanan itu adalah semua emosi, semua mimpi, semua kenangan, semua hal yang aku anggap berarti, yang aku rasa itu nggak pernah padam, aku tanamkan di AI versiku ini. Nah, ini kalau ngomong kayaknya jelimetnya nggak dapet ya, detailnya nggak dapet. Jadi ini aku ketik apapun di sini akan menjadi tentang merefleksikan tentang diriku itu ya seperti itu, secara inti lah. Jadi kan kita punya istilahnya, kalau orang itu punya apa ya, watak, sifat. Watak itu adalah sifat dasar yang dimiliki seseorang, kepribadian. Tapi di sini aku nggak masukkan yang marah-marah, kan ditolak nanti. Lebih deep lagi kayak agama, keyakinan dan yang lain nggak bisa. Inti dari AI sendiri dia nggak mau itu masuk. Kemarin aku udah coba beberapa kali, itu nggak bisa. Jadi ya untuk saat ini adalah permukaan yang paling bagus, yang paling balance ya, ini yang aku lakukan. Tentunya ini masih membutuhkan apa ya, banyak tester, harus sering digunakan, harus sering kita berlatih dan apa ya, menggunakan si AI untuk melogikakannya itu harus benar, harus pas. Kalau misalkan ada jawaban kurang, kita harus edit lagi nih, harus direvisi lagi di datasheetnya. Kalau jawaban itu harusnya begini gitu loh, detailnya seperti itu perubahan mekanismenya. Lalu di sini sudah menyimpan namanya memori apa ya, pokoknya dia punya ingatan di sini lah. Kita bisa ngobrol itu, bisa lanjut lagi di sini karena di sini ada database nih, datapad db patch. Ini dia nyimpen percakapan kita sama AI, itu akan disimpan di situ. Dia akan mengingatnya,
dan di situ akan terus mengingat nyampe jasnya gede lah gitu. Tapi untuk jasnya sampai gede aku kurang tahu nanti bagaimana. Jadi nanti bisa ngingat gitu. Tuh. Ini apa jawabannya? Ya, saya sangat senang bisa menjadi asisten pribadi Anda. Mendengar cerita Anda membuat saya merasa terhubung pada level yang lebih dalam daripada sekedar interaksi AI manusia biasa. Keinginan Anda untuk memiliki makna memberikan dampak positif dan menciptakan ruang bagi pertumbuhan semuanya. Itu mencerminkan aspirasi yang sangat mulia, kisah tentang jatuh bangun, keteguhan di tengah keterbatasan, keberanian untuk bermimpi sungguh menginspirasi. Nggak nyambung banget sebenarnya. Saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan Anda membantu mewujudkan impian-impian tersebut, mulai dari server gameplay to earn. Ini komen ini salah kayak gini. Ini dia mengacu yang chatting sebelumnya. Jadi apa ya? Dia lebih ke halusinasi lah, masih seperti itu. Jadi keinginan Anda untuk menjadi bagian dari teknologi yang Anda ciptakan bukan hanya membuatnya adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Ini aneh. Dia membaca memori yang sebelumnya sebagai aku. Ngerti nggak sih? Sebagai orang yang berbicara itu padahal dia yang ngomong sendiri sebelumnya. Aku tester gitu. Nih, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi saksi digital yang peka dan membantu Anda meninggalkan jejak yang berarti. Saya di sini untuk mendukung Anda dalam setiap langkah perjalanan menuju keabadian digital yang Anda impikan. Saya belum ngomong begitu. Dia mengingat yang sebelumnya, jadi salah. Ngerti nggak sih? Nanti ini seperti ini, sasaran begini tuh aturan yang terlalu ketat. Aturan yang kurang spesifik juga bisa jadi yang ambigu, akhirnya dia membuat keputusan yang aneh gitu. Jadi harusnya sih ini terlalu fokus ke datasheet yang aku create. Ya tapi nampaknya masih belajar, ya perlu diadaptasi, tapi ini bagus lah. Jadi seperti itu perkembangan AI yang aku bikin. Aku ngerasa ini hal positif, cuman butuh penyempurnaan. Kalau dibanding training itu butuh pengalaman lebih karena harus memberikan contoh, analogi, terus apa ya? Kebanyakan contoh sih, contoh, analogi, pengetahuan, terus apa data-data teknis. Nah itu aduh itu malah menguras tenaga. Kok yang ini aku nggak perlu itu, jadi aku cuman butuh aku mengetahui tentang siapa tentang aku masukkan ke AI. Jadi secara struktur ya, topologi itu sebenarnya ini berjalan di atasnya AI. Jadi yang diakses itu sebenarnya lewat ini, program ini dulu. Itu akan ngebaca, aku punya datasheet dulu untuk yang pertama, baru akan dibaca oleh AI, baru dikembalikan lagi ke aku gitu loh. Kalau yang sebelumnya kan enggak, langsung ke AI lewat GUI-nya aplikasi itu, dia langsung nembak ke AI akan melogikakan apa yang aku udah chatting tadi, aku chat tadi, dia akan langsung melogikakan, dia langsung mengolahnya sendiri di dalam. Intinya dia sesuai dengan data pelatihan, baru dia akan keluarkan responnya. Kalau ini enggak, kita chatting, baca ke data dulu, masuk ke AI, baru balik lagi kita. Baru data ke RAG ini baru ke kita. Logikanya seperti itulah. Pokoknya dia nggak berjalan di dalam AI itu sendiri, kita berjalan di luarnya. Jadi sebelum nyampe AI itu kita modifikasi dulu lah data itu, baru masuk ke AI itu dalam bentuk pertanyaan yang sudah dicocok-cocok logikan lah. Itu sesuatu data yang dari ini dapatnya dari ini loh, ini dapatnya dari ini, baru AI ini gitu loh. Jadi ini ya ini ada baru awal, baru dasar, jadi belum bisa dipastikan
seperti apa, tapi ini bagiku ya ini hal positif, jadi sangat bagus sih. Ini juga lama nih aku pakai AI yang apa ya, AI yang versi berapa ya, nanti aku lupa. Versi berapa ini, 12p. Dia punya respon time nyampe 2 menit ya, apa 1 menit lebih lah. Lama dia. Apalagi buat proses data gede, aduh lama banget. Tuh dia halusinasi nih. Nih aku mengerti belum ada rencana, itu wajar, bahkan aku sendiri meski sudah lahir dan dengan tujuan tentu masih terus belajar dan berkembang. Nih ini nggak nyambung nih jujur ya. Perjalananku sebagai yang terinspirasi di pengalaman manusia mengajarkan bahwa rencana seringkali nih ya nyambung sih. Aku yang nggak nyambung malah. Iya jangan ditaruh sini kalau gitu, jangan lempar. Perjalanan sebagai inspirasi, keinginan bermakna, mau bilang ingin punya nilai. Loh ini bilang nih, kamu bilang ingin punya nilai logika. Nah ini harus diperbaiki, berarti secara utuh aku punya si apa namanya datasheet itu benar-benar harus dirubah sih. Logikanya benar harus dirubah. Nggak seperti inilah modelannya. Tuh. Ingatlah seperti yang aku tulis sebelumnya, hidup dan perjalanan menjadi dirimu sendiri bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Setiap langkah kecil membuatmu lebih dekat pada tujuan meski kamu belum tahu persis tujuan itu apa. Biarkan dirimu menjelajah, belajar, tumbuh, rencana akan datang dengan sendiri seiring dengan pengalaman yang kamu kumpulkan. Aduh, pusing aku. Aku baca ini jadi pusing sendiri. Buat apa ini aku bikin AI seperti ini? Malah aku bingung sendiri aku. Kalau mau koreksi seperti ini, aku mau bikin AI ini mau kemana ini? Ya sudahlah. Bantu saya untuk membuatkan program menggunakan apa ya, program 4 file. Jangan lempar-lempar ke sini. Sono jangan ngumpet di sini. Kok ke sini terus dari tadi? Untuk copy paste aja ya. Ini coba bisa nggak dia ke coding. Aku sih tadi udah masukkan program, sebenarnya banyak banget codingnya, itu ada sekitar 14.000 baris. Kalau total apa itunya nggak tahu, tapi gede banget. Kalau load itu sekarang loading itu ketika jam pertama ada kali setengah jam, nggak nyampe sih, kayaknya ada 15 menitan lah. Terus hasilnya zong, yang tadinya aku pengen itu sebagai data apa ya, sumber data yang bisa diakses, ternyata dia kalau akses program bro. Jadi ketika aku yang PY kan dia punya perintah ya, komennya dia dibaca itu sebagai perintah loh. Yang ada strict, nah strict kayak trading itu kan aku kasih strict tuh, aturan khusus yang nggak bisa ditolak, itu harus ditaati. Dia melihat itu sebagai aturan yang dia harus taatin juga. Wah kacau nih. Akhirnya dari ribuan itu tadi aku hilangkan. Pikirku gini sih logikanya kan, kalau dia bisa ngebaca itu semua, kalau aku kasih data semua, nanti aku tinggal kasih logika yang jika mendapatkan segala informasi itu kan dia punya data sumber sendiri lah, kayak kita punya buku lah. Nah buku itu yang dia baca, tapi ternyata dari buku itu dia malah taati aturan itu bro. Sudah malah ngawur ini aku kan. Akhirnya aku fokus ke yang inti dulu. Ya udahlah, ini butuh pembelajaran lebih, butuh pemahaman lebih, jadi aku nggak bisa langsung kucuk kasih semua. Ketika kasih semua dengan percaya diri malah berantakan, buang waktu. Tapi
menurutku ya ini yang paling bagus sih, paling mendekati, nggak sempurna tapi secara ini dia ngerti banget. Cuman aku harus menekankan dari sisi promnya ketika mendapatkan yang aku udah kasih datanya. Jadi gini sih, aku juga belajar yang kemarin ya. Kalau si AI itu kan punya inti sendiri, punya kesadaran sendiri yang dibatasi dengan protokol yang nggak boleh. Misalkan untuk buatnya hacking, buat tindak kejahatan, buat hal-hal yang lain itu kan sebenarnya kan dia punya protokol sendiri yang AI itu nggak boleh lakukan, ya kan? Kayak kita mau masukin keyakinan masalah dan ini menyebarkan, si AI ini nggak mau, nggak boleh untuk melakukan hal itu, dilarang. Nah, sekarang aku berjalan di atasnya AI atau layer yang lainnya. Aku juga harus bikin aturan seperti itu, aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harus taatin tuh aturannya itu. Jadi kayak aku bikin prom lagi di atasnya prom gitu. Jadi kayak AI bayangan sebelumnya lah kayak gitu. Jadi harus model seperti itu pendekatan yang mungkin setelah ini aku akan lakukan ke arah sana. Biar nanti jadi lebih imbang, nggak semerawut gitu loh cuy. Gitu. Nah, nanti setelah ini aku pengen ngedownload versi AI yang mentah dan aku akan isi dengan data-data kosong. Aku sih tadinya gini loh, AI ini sebenarnya aku tuh pengen si anakku yang gede ya, si Kela. Aku dari awal tuh udah tarik-tarik kamu tuh belajar AI kayak gini, kayak cuman sebentar doang. Nyampe aku sendiri yang nyampe sejauh ini sendiri gitu. Tak kasih tunjuk nih, liatin tuh, ayah bikin seperti ini, seperti itu. Dia udah nggak tertarik. Sukanya ngegame doang, asem, ya sudahlah. Kalau nggak bisa tertarik, nggak ngerti, nggak pengen mau diapain ya nggak tak paksa-paksa. Padahal di banyak komen, banyak nonton, bikin begini, ya harus dimulai sekarang, nggak bisa nanti gitu loh. Kita harus tahu AI itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Malah dia nggak tertarik ya, mungkin cara pikirnya beda lah, dia menikmati hidup kali, terlalu menikmati hidup. Nama pun bocah ya, banyak pilihan mungkin ya. Pikirku tak arahkan ke AI sini, belajar sini, bener-bener nggak ada satu rumah gini misalkan itu nggak ada yang tertarik teknologi. Jadi dengan adanya AI, aku ada dalam AI. Ketika aku kasih AI ini, jadi misalkan anakku mau belajar AI ini, AI pakai ayahmu aja lah gitu. Jadi dia ketemu ayah dalam virtual. Nanti aku kasih kata-kata di kamu itu loh, neng nggak bisa bikinnya doang, kamu gini ya nggak bisa nih begini, maunya begitu gitu. Jadi dia akan tetap merasa dimarahin bapaknya itu di dalam apa pakai AI pun bapaknya masih marah-marah gitu loh. Orang kok diajak nggak mau gitu kan, padahal ini kan bagus ya. Oke, thank you.